Bapa, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Mampukan kami untuk menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup kami. Meskipun terkadang banyak tantangan, cobaan, ujian yang ada di depan kami, yang membuat kami melupakan Tuhan. Ampuni kami, dan kami mau tunduk di bawah otoritas-Mu untuk Engkau yang memperlengkapi kami oleh Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga kami dimampukan, disadarkan, dan diberikan ekstra iman supaya kami melakukan kehendak Tuhan dengan tepat dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon petunjuk firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan. Langsung saja di dalam Mazmur 92. Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92. Tuhan hakim yang adil. Kita baca ayat yang ke-13. Ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan bacakan ayat 13. Saudara semua lanjutkan di ayat yang selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Orang dan akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema menjadi tua dan berbuah. Menjadi tua dan berbuah. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sekarang, kumis saya sama reok saya udah ada putih. Ya, bukan cuma rambut saya doang. Kalau Enos dicat ya. Tidak. Enos ini nggak pernah tua ya. Nggak pernah tua, berarti nggak bisa berbuah kalau belum tua. Ya. Jadi tua dan berbuah kan. Saya tanya, pohon apa yang makin tua makin berbuah lezat? Hah? Pohon apa? Durian. Durian. Ya. Terus apa? Pohon ara. Pohon zaitun. Ya. Jadi makin tua makin berbuah dan berbuahnya Lebat. besar. Ya. Tapi saya bingung pohon di depan sini, pohon mangga kita. Makin tua buahnya mana? Pernah makan buah pohon mangga di depan? Enak gak? Enak. Berarti kalian yang habis. Enak ya? Saya nggak pernah kebagian. Berarti dia sudah berbuah dan enak. Manis. Bukan asam. Hah? Berarti mahasiswa mentah pun dimakan. Bukan kurang makan, kurang gizi. Maka sering ada acara selalu berbeda. Jadi menjadi tua dan berbuah, Bapak Ibu Saudara di situ. Siapa di antara kita yang mau menjadi tua dan berbuah? Sudah tua bukan menjadi tua. Sudah tua. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, firman Tuhan. Menjadi gemuk dan segar, ya. Menjadi gemuk dan segar.
firman Tuhan menjadi gemuk dan kalau gemuk tapi sakit-sakitan tidak ditulis itu menjadi gemuk dan Sakit-sakitan. segar, nggak ditulis itu. Tapi itu menjadi gemuk dan segar artinya apa? Nggak sakit-sakitan. Banyak orang udah tua kan, gemuk, tapi nggak segar. Ya. Tapi orang yang benar, dikatakan tadi kan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di. Jadi itu kuncinya orang benar. Kalau kita hidup melakukan kebenaran Tuhan terus menerus, maka janji Tuhan apa? Masa tua kita gemuk. Gemuk itu artinya apa? Sehat. Gemuk itu artinya apa? Tidak berkekurangan. Kurus itu artinya kurang gizi. Badan kayak kerupuk. Ya, tipis gitu kan. Tapi dia minta, Pak kasihlah obat gemuk. Saya bingung mau cari obat gemuk apa kan. Saya mau keluarin susu saya. Obat. Dia gemukan lagi kan. Overdosis. Jadi apa yang di benak kita dengan kata tua? Kata tua. Kadang-kadang orang ada kalau di luar, kalau bertemu dengan orang Amerika, ya, itu katanya pantang kalau nanya gini, how old are you? Itu mereka paling kesal ditanya how old are you? Paling kesal kalau ditanya apa? How old are you itu apa? Berapa umurmu? Ya kan? Meskipun dia apalagi udah tua nih, terus ditanya, how old are you? Oh, paling kesal dia. Kenapa? Karena dia nggak mau menyatakan dia udah tua. Ya, dia tidak mau menyatakan kalau dia sudah tua. Makanya kalau ditanya how old are you, dia paling kesal. Dia nggak suka pertanyaan itu kalau ke orang Amerika, how old are you? Ya. Jadi karena apa? Ada banyak orang tidak mau dibilang tua, ya. Tapi tidak ada masalah dengan masa tua, ya. Ada orang merasa berat dengan masa tua. Bapak tua saya merasa tidak ada masalah dengan masa tua, tapi dengan keluarganya bermasalah, ya kan? Karena dia dinilai suka lupa. Ya. Tapi kalau dikatakan menjadi gemuk dan segar, itu artinya segar itu artinya apa? Nggak lupa, nggak ada sakit, nggak ada pikun, nggak ada Alzheimer. Dan itu janji Tuhan. Dan itu ada kebenarannya. Benarnya apa? Orang benar berarti dia apa? Dia rajin baca firman. Untuk apa? Untuk melakukan firman. Kalau orang mau melakukan firman harus rajin baca. You know. Kalau orang mau rajin melakukannya juga harus rajin membaca. Dan ingat, iblis itu lebih pintar. Ya, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis memakai firman Tuhan kan? Ya. Ada Tertulis. Makanya kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita harus rajin baca firman Tuhan. Nah, orang yang rajin baca firman Tuhan nggak akan ikut. Amin. Kata opung saya yang terdengar. Dan dia baca firman Tuhan, dia menghafal Roma 12 itu apa satu pasal. Padahal umurnya sudah berapa? 95. Ya, pada umur 92 saya ingat dia ajari saya baca satu pasal. Jangan cuma akhirnya saya belajar Mazmur, ya kan, Mazmur 25 kan. Jangan cuma apa satu ayat di Alkitab yang paling pendek apa? Mazmur. Kalau dalam bahasa Inggrisnya
paling pendek. Jesus wept. Cuma itu doang, 2 kata. Dalam bahasa Inggrisnya cuma 2 kata. Jesus wept. Maka menangislah Yesus. Nah, itu paling gampang dihafal, betul? Ya kan? Tapi kalau kita rajin baca firman, maka kita akan terhindar dari apa yang dinamakan di masa tua namanya pikun. Ya. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang negatif dari masa tua yang sebenarnya dihindari, yaitu apa? Tidak berguna lagi. Betul? Tidak berguna lagi. Makanya paling sedih kalau masa tua nih. Terus anak-anaknya merasa bahwa orang tua saya membebani saya. Makanya orang tuanya ditempatkan di panti jompo. Kenapa ditempatkan di panti jompo? Karena dianggap tidak berguna, merepotkan. Ya. Hampir sama dengan panti jompo itu. Jadi tertarik ini pemberian kita guru. Panti jompo itu hampir sama dengan apa? Hah? Panti asuhan? Iya, panti asuhan, panti jompo kan. Nah, di zaman sekarang ada yang namanya tempat penitipan anak. Betul? Ya kan? Daycare kan? Itu adalah mengambil ide dari panti jompo sebenarnya. Betul ya? Ide tempat penitipan anak itu diambil dari panti jompo. Kalau panti jompo aja bisa dibuat, kenapa anak kecil gak bisa dibuat kan? Dititipkan. Tujuannya apa? Ya? Tujuannya apa? Supaya yang sibuk itu tidak terganggu. Tapi orang yang dititipkan menjadi tidak berguna. Coba, kalau ada duit 50.000, ada. Mana? Nggak bawa. Banget sih. Bapak ada. Pertanyaannya gini. Berapa banyak ini dikeluarin masuk kan? Sekarang saya tanya, ibu ada berapa? Ada berapa biji? Ada banyak. Ada berapa? Bukan, ada banyak. Ada berapa? Gak usah bilang banyak dulu. Banyak. Kalau ibu titipkan 1 sama saya, Ya. artinya ini nggak berguna. Enggak juga. Hah? Kan banyak yang di situ. Namanya kalau dititip, ya gini aja deh, gampang. Prinsip tidak berguna artinya gini. Kalau saya tabung ini, saya tabung ke bank. Artinya apa? Saya tidak perlu uang ini. Iya. Iya dong. Saya masih ada yang lain. Misalnya, saya tabung karena apa? Saya tidak perlu ini. Pada prinsipnya, masih ada yang lain yang saya bisa spend. Makanya saya tabung. Jadi kalau prinsip dititipkan, saya titip. Jangan. Percaya sama saya. Dititiplah ini, artinya apa? Tidak berguna. Jadi kalau dititip itu artinya apa tuh? Jadi perasaan itu tidak enak bagi yang dititipkan. Uang itu kalau bisa ngomong, sedih sekali saya. Ya kan? Saya dititipkan. Karena gitu. Tuh. Jadi orang tua kalau dititipkan ke panti jompo, waduh sebenarnya terpuruk. Makanya kalau ada kisah di Singapura, kalau pergi ke Singapura, saya udah pernah ke Singapura? Belum ya? Kasihan banget. Bapak Ibu udah pernah ke Singapura kan? Mama. Listrik. Udah mati. Tahu nggak di Singapura ke bandara, kalau pergi nyampe di bandara, biarin deh seru sekali. Jadi kalau pada prinsipnya, kalau Anda ke Singapura, Anda akan lihat apa? Di bandara nih banyak orang tua kerja. Orang tua yang kerja, bukan anak muda, orang tua yang ngebersihin toilet, orang tua.
ya kan? Tapi ternyata ada sejarahnya dulu. Jadi ada seorang konglomerat hebat, ya, punya anak perempuan satu, nikahlah anak perempuan ini sama seorang laki-laki. Nah, setelah nikah, konglomerat ini memberikan kepada mantunya yang laki-laki. Tapi malah waktu dipegang perusahaannya, malah si konglomerat ini disisihkan dari rumahnya karena mereka dia udah tantangan mantunya semua yang pegang. Disisihkanlah, ditaruhlah di panti jompo. Konglomerat ini kemudian lari dari panti jompo, jualan es potong di Jalan Orchard, jualan es potong. Lewatlah Lee Kuan Yew, dia ini kayak teman saya nih. Lee Kuan Yew adalah perdana menteri Singapura yang sudah meninggal, tapi perdana menteri hebat gitu. Teman saya nih. Tapi si konglomerat ini ngumpet dia. Tapi Lee Kuan Yew ini teman saya nih. Chong. Cong, nangis Lee Kuan Yew, ngapain kau di sini? Gak apa-apa, tapi terus tanya, ya kan? Dia diasingkan oleh mantunya yang pegang bisnis itu. Mulai dari saat itu Lee Kuan Yew mengumumkan kebijakan Singapura mempergunakan orang-orang tua di semua sarana prasarana di negara. Karena supaya dianggap dihapuskan bahasa orang tua tidak berguna. Pakailah orang-orang tua sebagai aset. Itulah ceritanya. Kenapa di Singapura pakai orang tua? Karena orang tua itu tidak mau dinyatakan tidak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu adalah kenyataan. Tapi kita melihat ada beberapa tipikal orang tua. Pertama, tipikal yang santai dan riang, ya. Ini orang tua yang tipikal santai dan riang. Terus ada tipe yang militan dan serius, ya. The armor man, ya. Terus ada yang tipe pemarah dan frustasi. Ya, cenderung juga ada sindrom apa namanya? Post power syndrome. Dia adalah seorang jenderal, mantan jenderal pensiunan, kan. Terus dia merasa bahwa dia masih jenderal, post power syndrome, hingga suka memerintah. Ada di rapat gereja, dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya jabatan, perintah, post power syndrome. Kemudian tipe putus asa, membenci diri, terus ingin mati. Ada itu. Karena apa? Karena udah tua, terus gak ada temannya lagi, ya kan? Akhirnya makan juga dibatasi dan keinginan untuk udah mati aja lah. Karena apa? Gigi tinggal berapa Pak? Gigi tinggal 2 yang bilang dia Pak, ya. Lato. Aduh. Ya. Tapi kamu nggak pernah lihat kakek-kakek main lato-lato, ya? Oh, ada Pak. Ada. Masa kecil kurang. Ya. Jadi masa tua ini memang masa yang nggak mudah, ya. Bapak Ibu Saudara, tapi orang tua ini ada yang banyak bisa dilakukan. Apa saja? Coba kita baca Titus 2. Titus 2 ayat 2 sampai 5. Apa kata firman Tuhan? Titus 2 ayat 2 sampai 5. Titus 2 ayat 2, ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Laki-laki yang tua adalah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam benar. Demikian juga perempuan yang tua. Stop. Kalau laki-laki yang sudah tua itu kita sebut apa? Kakek. Perempuan yang tua sebut nenek. Demikian juga perempuan yang tua, bersama hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang ibadah. Jangan menjadi, tetapi cakap.
perempuan-perempuan yang sudah tua hobinya minum anggur juga ya. Maka firman Tuhan langsung menasihati loh. Jangan menjadi hamba anggur. Ternyata di sini yang dinasihati bukan laki-laki tua loh. Kalau di kampung-kampung yang duduk di lampu-lampu saya orang-orang kakek-kakek ya. Tapi ini di firman Tuhan loh, nenek-nenek. Jangan jadi hamba anggur. Bersama-sama ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Apa gunanya orang yang sudah tua? Pertama, menjadi Penasehat. menjadi penasehat, ya. Bisa menjadi penasehat, menasihati orang-orang yang muda. Jadi kemana-mana orang tua itu berguna untuk menjadi penasehat. Dan kalau kita dinasihati, Amsal pasal 3 apa? Berbahagialah orang yang dinasihati, ya. Melebihi emas dan perak itu nasihat itu. Supaya apa? Supaya jalan hidup kita lebih tertib dan teratur. Dan kesuksesan ada di tangan kita. Kenapa? Karena apa? Karena dinasihati kita menerima nasihat. Orang yang menerima nasihat cenderung bisa mengalami kesuksesan. Menerima nasihat. Tapi kalau orang yang susah dinasihati, ya, jalan sendiri, maka cenderung akan tersesat. Ya. Firman Tuhan hari ini menasihati kita. Amin. Amin. Kita terima. Oh, kalau kita dinasihati, firman Tuhan menegur kita. Ya. Firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Menasihati, menegur. Selanjutnya, yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah tua apa? Menjadi berkat. Ayat yang ke-15 tadi kita baca. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Berbuah itu apa? Berarti ada orang yang nyicipin, benar nggak? Pohon mangga itu berbuah. Yang nyicipin apa? Seluruh orang mahasiswa-mahasiswi geser, bahkan bapak ibu mencicipi buah mangga. Menjadi berkat. Banyak orang tua tidak menjadi berkat. Hanya ada, ya. Meninggal, orang tua meninggalkan apa? Hutang. Berarti nggak jadi berkat. Kalau dilihat masa hidup mereka bagaimana? Apakah mereka hidup sebagai orang benar? Ini teguran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan, bahwa janji Tuhan kepada orang Israel, kepada kita Israel orang yang bahwa anak cucumu tidak akan menjadi peminta-minta roti. Sebaliknya akan memberi pinjaman kepada banyak orang. Bayangin. Dan itu bukan hoax Bapak Ibu. Tidak hoax. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, anak cucu kita ini nggak minta-minta roti. Tidak hoax. Itu bisa diteliti dalam survei-survei banyak sekali, ya. Anak cucunya tidak minta-minta. Mungkin saat itu, ya, tidak menjadi orang yang banyak duit, tapi tidak berkekurangan. Tidak banyak uang, tapi tidak kekurangan. Dan itu tidak masalah. Gaya hidup yang membuat kita bermasalah. Betul? Gaya hidup yang membuat kita bermasalah. Kita spend money melebihi kapasitas. Gaya hidup seharusnya bisa membeli hanya laptop merek Asus. Kenapa harus MacBook? Sama-sama laptop. Betul? Demikian. Siapa di sini yang belum punya laptop? Karena nggak bisa main.
Berbahagialah orang yang tidak bisa main laptop, karena tidak perlu pakai laptop. Bener kan? Tak, ternyata orang yang tidak bisa main laptop adalah pengusaha besar. Kan dulu orang yang bisa main laptop. Kau kerjakan ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagi Tuhan. Sampai besok nilai jelek-jelek. Yang baik. Yang ketiga, yang bisa dilakukan oleh para usia indah. Yang ketiga, tetap aktif, tidak menjadi beban keluarga ternyata. 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca. 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 4. 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 4. Bersama-sama. 2, 3 ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa. Luar biasa, ya kan? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Bukan karena biasa di luar. Luar biasa karena apa? Tidak menjadi beban keluarga. Tidak menjadi beban keluarga. Karena apa? Aktif. Saya pergi ke rumah inang tua saya di Harvest. Di situ tinggal inang tua saya janda. Namun di situ ada juga istri abang saya yang janda. Jadi mereka berdua janda. Tapi istri abang saya ini gak mau diam, jualan kue, jualan makanan. Dia aktif, dia tidak mau meminta-minta kepada keluarga yang lain yang lebih kaya. Karena kakak saya kaya, anak dan tua saya Florida kaya. Ada uang, tapi gak mau minta-minta ini kakak saya burung nado ini. Gak mau minta-minta. Dia menghidupi mertuanya dengan berjuang. Jadi jangan apa? Dia menghidupi mertuanya dengan berjuang. Luar biasa. Dia tidak mau dianggap rendah meskipun dia seorang janda. Dia menghidupi anaknya bahkan 2 sampai sekolah sudah selesai. Janda ini luar biasa. Tetap aktif. Amin. Amin. Yang keempat, kita baca 1 Timotius 5 ayat 3 sampai 4. Yang tadi mencari kesempatan baru. Coba kita baca yang tadi, ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Seorang janda yang benar-benar janda ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Mencari apa? Mencari kesempatan terus kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Ternyata Tuhan bicara, apa itu? Mendoakan orang. Menjadi apa? Menjadi berguna. Menjadi berguna apa itu? Mendoakan orang. Menjadi pendoa, Bapak Saudara. Kemudian mencari kesempatan yang baru. Apa kesempatan yang baru? Bisnis yang baru. Tidak mau berdiam diri dan menjadi beban. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita pun tidak berdiam diri. Orang yang tidak bekerja maka tidak layak mendapat makan. Orang yang tidak bekerja tidak layak mendapat makan. Jadi ini Tuhan mengajarkan kita juga apa? Jangan menjadi beban, terus bergerak.
Allah Roh Kudus adalah Allah yang dinamos, bergerak, dan bergerak. Dan Tuhan tidak mengajari kita diam. Tum spirus pero, artinya apa? Walau semasa aku hidup bergerak, maka aku terus berusaha. Selagi aku masih hidup, aku bergerak dan terus berusaha. Itulah tum spiro. Amin. Yang kelima, kita baca Filipi 1. Filipi 1 ayat 18. Filipi 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ada yang bisa baca? Sama-sama? Sudah dapat? 2, 3 ya. Tetapi tidak apa-apa, sebagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semua ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Bersama-sama. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayo terus bersama-sama. Karena bagiku Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo satu lagi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dari mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Kalau aku harus hidup di dunia ini, dikatakan apa tadi? Aku harus Jadi bagiku bekerja memberi Buah. Jadi the purpose driven life. Purpose driven life, tujuan hidup kita selama kita hidup. Jangan bilang aku kan belum tua. Tidak, bukan itu ukurannya. Ukurannya imanmu. Kau sudah mengenal Kristus, berarti kau sekarang tahu tujuan hidup. Betul? Tujuan hidupmu yang di belakang tahu tujuan hidupmu apa? Akhir hidupmu ini yang masih panjang, engkau harus bekerja memberi buah. Baik saya, baik ibu, bapak, pastor, akhir hidup kita ini bekerja memberi. Kita nggak tahu. Jangan bilang ini, aku kan masih muda belum tua. Ternyata Tuhan Yesus besok datang. Selesai. Nggak ada urusan kau tua, kau muda, aku tua. Kalau Tuhan Yesus besok datang, selesai sudah. Amin. Bagaikan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Jangan berpikir bahwa masih lama, aku masih muda. Tidak ada urusan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap sedia. Masa hidup kita adalah untuk Tuhan. Amin. Masa hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita akan berbuah, gemuk dan segar. Amin. Mari kita tutup, Pak. Haleluya. Bapa, terima kasih akan kebaikan yang senantiasa terus mengalir dalam hidup kami. Memperingatkan kami bahwa hidup kami ini sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan masa tua kami, sisa masa hidup kami akan terus berbuah. Jadi gemuk dan segar adalah jadi bagian kami. Kami mau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.